salam semesta. Berjumpa lagi dengan saya Riki Jagat. Semoga sedulur semua bahagia selalu dan rezekinya tansah mengalami tanpa batas. Di sini saya hanya ingin cerita, sharing, yaitu tentang kisah langsung saja teman saya pribadi, teman lama. Itu terjadi sekitar di tahun 2011 sekitar gitu ya. Itu dikala kita tuh sama-sama senang main malam. Nah, terus ketemu dia cerita banyak banget tentang pengalamannya. Nah, di sini saya bukan mau ngapa-ngapain, saya cuma mau berbagi cerita, moga-moga bisa membantu, bisa mengedukasi kita semua. Cerita ini kita mulai dari teman saya yang mungkin namanya bukan nama sebenarnya ya, cuma kita pakai nama samaran aja, kita sebut aja beliau adalah Iki. Itu bukan nama Instagram, bukan nama sebenarnya. Beliau ini adalah sebagai pelaku spiritual malam sejati. Jadi tiap malam tuh, nah di rumah tiap malam itu beliau itu selalu pergi malam melakukan meditasi, semedi di tempat-tempat minit, dan mandi di suatu sendang-sendang yang konon itu ceritanya secara historia itu angker sekali. Kemarin kita ketemu, kita ngobrol, terus saya minta izin kepada beliau untuk bercerita tentang kisahnya. Dilalai, alhamdulillah diizinkan. Ini kita akan bercerita tentang suatu sendang yang kononnya itu sangat mistik dan banyak didatangi oleh para pelaku spiritualis, khususnya para pecinta main-main di malam hari ya. Itu sendangnya itu di suatu tempat itu di selatan kota Jogja, tepatnya ya itu di daerah Bantul. Di situ konon sendangnya itu minggat sekali, banyak sekali suatu keberhasilan yang dicapai oleh para pelaku yang notabene mungkin pelakunya itu macam-macam tujuannya. Ada yang mencari kekayaan, pelarisan, pengasihan, dan juga pagar diri atau juga kesaktian. Jadi sendang itu emang tergantung bagaimana kita mencarinya. Dikala itu teman saya tergiur dengan namanya kesaktian. Dimulai dia dari nol, nggak tahu apa-apa, dia mandi malam dengan target 40 hari para sedulur. Satu hari dia masuk, belum ada efek. 2 hari masuk, belum ada efek. Sampai hari ke-7 dia sering merasakan badan itu panas, sering gelisah, tidak pernah yang namanya betah di suatu tempat. Misal kita pas main bareng nih di satu kafe, pasti dia selang 7 menit 10 menit dia kayak orang bingung, sana sini main HP, utasi pas ini, ditanya mau ngapain, enggak kan bingung juga teman-temannya tuh. Nah, terus tiba-tiba dia pulang, ketemu lagi di kantor, di kerjaan, ngumpul bersama meeting itu kan, belum mulai di meeting dia udah pamit keluar. Jadi ada satu keanehan yang mulai terasa itu jahat, itu tidak betah
di suatu tempat. 1 poin. 2 poin. Poin kedua, kalau misal diajak main itu pasti banyak alasan. Jadi dia selalu menghindar kepada orang-orang tertentu. Dia suka menyendiri. Kasihan kan? Sampai menginjak hari ke mandi malam ke sekitar di angka 20 ke atas ya, kita patok aja 25 sampai 30. Nah ini puncak-puncaknya keanehan-keanehan yang bisa dilihat temennya atau dirasakan yang bersangkutan. Kalau dari beliau bercerita itu sekitar di hari 25 ke 30 itu badan tuh sering gerak-gerak sendiri. Terus kalau pas lagi sendiri dia tuh sering ngomong sendiri. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar pas di tempat yang sepi itu kadang-kadang orang tuh ngeliat ini orang gila apa ya, gila tuh. Nah di sini yang bikin kacau itu. Terus yang paling fatal lagi di hari-hari 25 sampai 30 itu kalau pas sholat itu badan katanya beliau panas sekali, selalu gerah. Terus kalau dipaksakan untuk sholat itu gembroblos. Itu kalau misal paksakan lagi pas waktu mau rukuk itu terus seakan kayak ada yang dorong beliau tuh, terus jatuh ke belakang. Nah nggak etis toh kalau misal pas sholat pas khusyuk jamaahnya banyak dia jatuh. Nah terus dia jadi depresi. Akhirnya apa, mulai dari kejadian itu dia udah nggak mau namanya menginjakan kaki di sebuah masjid, yang pada akhirnya itu beliau mengatakan kalau pas diajak temennya main ke suatu tempat terus ada masjid itu kalau mau diajak sholat dia nggak mau. Dan yang paling aneh lagi itu kalau pas ada suara azan harusnya orang itu datang sholat, dia enggak, dia malah mencari suatu tempat yang menjauh sekiranya tuh suara azan tuh tidak terdengar oleh beliau. Ini kan fatal sekali para sedulur. Setelah itu menginjak hari hampir genap 40 itu pas beliau itu mandi di sana itu badannya tuh terasa menggigil. Betul kata beliau, apa yang dia cari dia capai. Jadi pas posisinya itu harusnya kan orang mandi malam itu kan tergantung niatnya juga, karena mungkin niat beliau itu niatnya memang mencari kesaktian ya. Nah, pas hari menginjak pungkasan itu sekitar di mandi malam di angka 33 ke 37 itu pas beliau itu mandi malam dia meditasi itu sekitar 13 detik dia itu bisa melihat kemana aja, cuma 13 detik. Setelah itu beliau paling malu itu pas posisi itu harusnya kan kalau udah mandi kan pakai baju. Nah beliau tidak begitu, dia bisa melihat semua, kayak istilah bahasa kerennya tuh gerbang goibnya dibuka. Gak tahu dibuka siapa, mungkin kalau saya berani memprediksi ya, kita hanya spekulasi aja. Kalau mungkin ada yang tanya saya akan jawab mungkin para sesepuh di sana. Dibuka cara otomatis karena emang dari awal beliau emang minta itu. Nah, dilalai, diijabahi. Dan setelah saya cari lokasinya, saya tanya banyak sumber, memang Sendang itu banyak diminati karena emang banyak
para pelaku itu apa yang menjadi hajatnya itu terkabul banyak sekali. Jadi ya nggak bisa dipungkiri, mungkin memang pas beliau itu punya hajat itu terkabul maksudnya. Nah, kembali ke cerita tadi, beliau itu pas bisa melihat semua itu sekitar 13 detik, beliau itu naik nggak pakai baju. Bayangin itu, nggak pakai baju, terus pakai dupa jalan mengelilingi itu sedang. Lah kan dia itu kan datangnya ketiga tuh. Nah, teman-teman sampai malu, sekitar malu juga, ditanya tuh ngapain, nggak sopan. Oh, di situ kan banyak ya para pelaku tuh, nggak cuman cowok, jadi wanita laki ada semua di situ. Nah, kan gak enak tuh sama yang para wanita. Nah, terus dikasih nasihat ke penunggunya, jangan nggak boleh gitu. Akhirnya apa? Nah, setelah itu kan beliau dikejar sama temannya, terus ditutupin pakai sarung. Yaitu beliau turun lagi ke apa namanya, ke sendang tadi. Nah, setelah selesai ditanya, kamu tadi ngapain? Kok kamu bisa toh langsung harusnya mandi selesai pakai baju andeman, kok kamu berdiri langsung pakai dupa muterin? Ya aku enggak kok, aku kan habis mandi terus pakai handuk pakai baju. Enggak, kamu tuh habis mandi terus puter-puter ke sendang pakai dupa muter gitu loh. Nah, dia tuh nggak kerasa, kata beliau tuh. Jadi posisi dia tuh melakukan satu keanehan itu, dia nggak kerasa, dia kayak blank. Nah, di antara temannya tadi ada yang nggak suka, toh. Nah, ada yang suka, dia mencoba pas hari pungkasan, kan tadi 33 ke 37. Nah, hari ke-39 ada temennya, kata beliau itu ikut mandi malam karena takut ngeganggu para pelaku. Kan biasanya kan mandi malam itu ramenya jam 11, 12, jam 1. Nah, beliau pas hari pungkasan itu mengambil hari di hari 39 itu di jam 2. Nah, posisi jam 2 itu sendang itu cuma ada beliau sama temannya. Nah, dikala itu temannya itu, kata beliau itu memang karena sering buat onar di sendang itu, dia ingin mencoba sebetulnya apa sih yang dialami beliau itu. Tapi kata beliau, walaupun temennya itu nggak bilang, dia ngerti. Nah, di sini loh, dari awal murah orang nggak tahu apa-apa, dari awal mula nggak bisa namanya klenik, bongso-bongso dedemitan, karena memang di tekad niat yang kuat, kekeh, aku niat ingsun mandi di situ, aku pengen sakti bisa nonton goib. Yang pada akhirnya ya keturutan, walaupun cuma sebatas seperti itu ya. Jadi tahap pertama, kata beliau itu, dia udah bisa merasakan suatu keinginan seorang teman atau untuk unek. Beliau tuh udah bisa merasakannya, oh dia itu rasa ntar aku, dia pengen jajal aku, yo apa-apa kita nano. Nah, di situ dia udah bisa menebak perasaan orang, walaupun mungkin tidak bisa mungkin 100% betul, tapi udah mengenal lah, kayaknya udah tepat kok. Yaitu mereka itu mandi berdua. Dikala itu, karena mungkin dari awal beliau udah tahu, beliau marah. Nah, posisinya temannya tadi memang dari awal menjajal, ya dia benar-benar minta suatu pertolongan atau nggak tahu apa, yang penting semua sama-sama fokus untuk mencari namanya Ning. Nah, setelah itu tiba-tiba, kata beliau, karena dia udah merasa nggak enak, digerudeli, terus ingin dicoba, akhirnya apa? Beliau lah yang mulai duluan, karena beliau udah merasa mungkin bisa sakti, wah udah melampaui seperti ini, kok ono-onone koncoku malah pengen jajal aku.
Artinya apa? Posisi pas berendam di air itu sekitar 15 menit, beliau tuh menyerang temannya tadi. Begitu diserang, pak, malah beliau yang cepat-cepat nanti istilah kayak salto itu loh. Sedang mendekat dia melebar, mendekat dia melebar. Nah, karena saking riuhnya itu si penunggu kan udah sepi tuh, bangun terus marah-marah. Kata beliau bilang, sopo kuwi betul iki papan kudu papan nggo adu ilmu, iki papan nggo sesirih, nggo wong sing butuh golek butuh nek sing apik, iki papan nggo ngono kuwi entas kabeh. Nah akhirnya beliau dengan temannya itu ditarik keluar, diceramain, dimarah-marahin. Nah disitulah si juru kunci itu bilang, kalau mau adu kesaktian jangan di sini, nggak boleh di luar sana. Nah terus beliau menjawab, saya tuh nggak adu sakti, saya cuman nggak tahu kenapa saya tuh pengen nyerang ini loh teman saya, terus saya malah melebar. Nah itu adu kesaktian, ngapain kamu nyerang dia, kata si juru kunci. Nah si temannya bilang, loh saya tuh nggak nyerang pak, saya cuma diam aja begini, konsentrasi. Udah ini intinya aku pengen pembersihan diri, ingin resik, ini aku pengen cerak kalau Gusti Pangeran tok. Nah kata temannya tadi seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa kok kayak ada suatu sinar atau apa itu, kayak ada yang memukul saya gitu loh. Tapi saya diam aja, menjadi pasrah. Nah akhirnya nggak tahu kenapa kok saya dengar suara riuh, dabruk. Nggak taunya malah teman saya yang ditembak gitu. Akhirnya sama dikunci itu diterangin semua, diceritain semua, ini loh. Yang pada akhirnya mereka tahu, terus pamit. Nah di situ si beliau tadi, yang teman tadi mengajak temannya tuh di angkringan, ngomong secara face to face, bercerita dari hati ke hati. Sebetulnya tuh gue ini ngopoy, kan kamu tahu sendiri apa seperti apa. Kok pokoknya kok pengen jajal aku, hanya bilang enggak kok, kan aku kan dondong ngacanya awakmu, apa aku jajal aku rasa apa-apa kok. Saya munafik, aku ngerti ini kan jajal aku. Nyok geruk kepala ini, kata dia. Jujur aja nggak apa-apa. Terus yang temennya bilang, iya sih, cuman aku tuh heran sama kamu tuh. Tiap dari hari ke satu tuh mesti ada kan yang bau apa, bau kembang lah, ada yang terus ada bau ular lah, terus ada yang apa itu semu itu gulang-gulang, ada gempa seperti ini. Nah padahal saya di situ, saya nggak percaya apa semua. Nah, pada akhirnya kan kayak aku tuh mikir ini tuh suatu apa highlight tingkat itu gimana. Nah, akhirnya itu tadi saya pengen coba mandi bareng sama kamu, nggak taunya kok kejadian seperti itu. Nah terus beliau bilang, berarti bener kan kamu pengen jajan aku? Yo non sewu aku udah ngapura. Nah, akhirnya dia mengakui temennya tuh, terus minta maaf. Tapi sebelum minta maaf, temennya bilang, kamu sadar nggak, dari pertama aku temenin kamu teman di Malang, kamu tuh bisa apa-apa loh, kamu tuh nol. Tapi kok kamu udah bisa membaca hati saya, niat saya, terus kamu udah bisa merasakan fenomena yang mungkin belum tentu dirasakan oleh orang-orang di situ. Kamu udah pertama merasakan bau wangian, bau naga, bisa melihat penunggunya, bisa bercengkrama, terus ada jam kabulnya segala kan, betul udah ada peningkatan. Terus dia bilang, iya sih, tapi berarti udah bisa ya, tapi aku merasa belum bisa ngapa-ngapain ya. Nah di sini teman-teman semua, jadi
dari kutipan cerita ini akan saya ambil kesimpulan. Kalau menurut saya sendiri sebagai teman, saya melihat beliau udah berhasil, cuman karena tidak ada tatanan, tidak ada arahan, beliau nggak bisa menggunakannya. Istilahnya itu dia cari pistol, terus dapat pistol, tapi nggak bisa menggunakannya. Dan pistol itu bisa berguna digelar kepepet tanpa di luar sadar, berarti sama aja ya, ada manfaatnya. Sisa gini, dikala beliau itu nggak punya uang, nangis batin karena banyak butuh, dia minta spontan sama hatinya, duh aku ada duit, gue emang aku kono sprene nenepi kono kene kok ora ono hasine. Ki aku piye mangan opo? Dilalai teman-teman. Kata dilalai itu kodam-kodam yang pada ikut nyambangi beliau itu bantu tanpa dia sadari. Dilalai pas jalan nemu uang ya lumayan lah, di jalan tuh 200.000. Wah, bisa makan beliau, bisa beli pulsa, seneng banget itu. Udah itu dilalang kok posisinya beliau itu adalah satu marketing yang kala itu bulan sulit menjual satu produk, beliau menjadi nomor 1 yang pada akhirnya dia dengan cepat sekali karya naik menjadi supervisor. Disitulah suatu keuntungan yang tanpa beliau sadari. Ini segi untungnya. Segi negatifnya, setelah itu selesai, keanehan-keanehan yang dari awal kita sebutkan tadi itu nggak hilang, semakin menjadi-jadi. Keanehan setelah mencapai hari puncak 40 hari itu secara fisikly beliau itu berubah kayak cewek. Kalau pas ngaca, misal dandan mau kerja itu lama sekali, kayak cewek itu loh, ngaca sisiran, wah kayak banci lah, maaf ya. Dan itu kalau mandi juga lama sekali. Nah di sini yang pertanyaan, siapa gerangan pendamping beliau itu? Singkat cerita, saya diajak ketemu sama beliau, ngebahas tadi keuntungannya. Memang aku sekarang nggak pernah kekurangan. Aku tuh kok pas lagi susah, pas aku sambat pasti ada yang bantu. Terus yang jadi plusnya lagi, aku saiki iso nambani uang, masuk angin. Terus ada teman datang minta, aduh aku jualannya enggak untuk selesai, sama beliau itu disarati, dilalai teman-teman semua. Pas dulu payu temennya juga laris. Terus ada teman juga, dia juga marketing di suatu properti, dilalai datang ke situ terjual. Nah disitulah nilai-nilai plusnya. Sampai beliau tuh bingung, apa aku menekuni ini atau tidak. Tapi kalau aku teruskan, aku aneh, apa yang jadi kayak jadi cewek itu. Terus karena aku tidak sharing loh, aku bilang hidup tuh pilihan. Anda jenengan sewu mau seperti ini, mau murni atau enggak. Soalnya kalau memang itu murni hak, nggak ada gejala-gejala ini. Semakin Anda itu beruntung dan beruntung, kudune semakin bersyukur, semakin banyak berdoa dan beribadah. Nah, yang jadi pertanyaannya, kuncinya pas saya tanya ke beliau itu, selama kamu punya duit banyak, mudah menjual satu produk tertentu sampai kamu gampang nanti oleh rekor penjual sejati. Terus ada ceper-ceperan, ada teman minta tolong kok berhasil, terus dapat amplop, itu kan rezeki sampingan. Berarti kan uangnya sekarang udah
dibanding yang dulu sampai sekarang tuh uangnya lebih gampang sekarang. Nah setelah itu keanehan itu, kamu terganggu nggak? Kamu merasa apa ya, merasa terganggu, terbebani? Dia menjawab, ya aku pengen sekali sholat, tapi pas mau niat sholat, mau datang ke masjid tuh mesti megah. Kayaknya aku merasa jauh dan jauh, semakin jauh. Nah sekarang karena kita cuma berdua sama beliau, saya cerita, kamu pingin jadi orang kaya sebagai sopan tapi jauh dari sang pencipta. Opo kowe pengen cerak karo sang pencipta, ning kowe biasa wae. Karena itu beliau nggak menjawab, dia cuma bingung. Aku sempat marah karena ada indikasi saya tuh menjapis beliau. Akhirnya ini aku nggak menjapis, aku biasa aja. Cuman kuncinya hidup itu ada pilihan. Pilihan kamu kemana? Mau kembali yang ke jalan normal atau tidak? Soalnya gini aja, kita main logika aja. Kalau emang kamu sekarang udah mapan, tapi dengan kemapanan Anda itu jenengan semakin dekat, semakin beribadah, betul. Tapi dengan semakin Anda mapan, jenengan itu semakin makmur, tapi kok malah hubungannya, maaf, ke hablum minallahnya tuh malah menjauh, terjatuh banget, ngaji susah, apa sholat kok malah kobong, itu masih salah. Mang saiki mang renungkan, meneng wae nang omah meditasi, bener lah omonganku. Nah, selang 1 minggu beliau datang bercerita, oh aku tuh mas, apa gue? Aku wis mantep. Aku ra pengen aku panas, soalnya setiap wono sorong adan, aku panas kok kobong. Padahal adan kan sedina ping 5, belum kok mati, berarti ping 10. Aku nek krungu sorong kok disiksa. Aku sakuat nang aku, bener aku lagi mapan uripe. Ning kok aku merasakan ada yang janggal. Nah, berarti mantep toh. Karena aku bilang gitu kan, mungkin karena beliau cerita ya saya nanduilah terjawabnya. Oke, karena monggo bareng-bareng kembali lagi ke jalan yang benar. Soalnya kalau ke jalan yang benar otomatis kalau perlu seratan jeneng panas, sejuk malah. Berarti kan ada yang error kan. Nah, setelah itu demikian para sedulur, para sahabat lan pemirsa Reki Jagat, dari hasil kita bincang-bincang tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa apapun bentuk tindakan kita, baik itu yang positif atau negatif, memang kuncinya dari awal kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kedua, yang terpenting benar dulu niatnya. Soalnya tanpa itu kita akan jeglong-jeglong. Dan yang terpenting lagi harus ada aturannya, yaitu kalau bisa cari guru yang memadai. Jadi intinya 3 poin itu kita jalani. Dari saya Reki Jagat mohon pamit, saya doakan moga-moga para sedulur Reki Jagat, para pemirsa Reki Jagat tansah ngalami rezeki kang banyu milih tanpa batas. Salam rahayu, salam semesta.